Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dan RSUI, seluruh staf pendidik Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI, RSJPDHK, RSUI, para ketua departemen dan staf pendidik Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FK di 12 center pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, kemudian seluruh peserta program pendidikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di 13 center pendidikan di seluruh Indonesia, seluruh peserta webinar Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI RSJDHK, profesor, dokter, dan sejawat semua. Pada siang ini, Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI menyelenggarakan kuliah staf pendidik dengan topik The Current Approach in Diagnosis and Management of Deep Vein Thrombosis yang akan disampaikan oleh yang pertama adalah Dr. Suci Indriani, SPJPK. Beliau adalah staf Divisi Vaskuler Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Kemudian beliau akan menyampaikan kuliahnya dengan judul Diagnosis and Management of DVT Patient. Yang kedua adalah senior saya, Dr. Rini Pramesti, SPJPK. Beliau adalah staf Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI, Rumah Sakit Jejaring, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Beliau akan menyampaikan 2 buah presentasi kasus mengenai manajemen patient dengan post-thrombotic syndrome, dan yang kedua, manajemen patient dengan acute pulmonary embolism. Yang kemudian akan disusul dengan acara diskusi, yaitu silakan kirim pertanyaan atau Q&A Anda melalui fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom di sudut kanan bawah yang tertera pada layar monitor. Lalu ketik, kemudian pertanyaan Anda di sana. Baik, demi menyingkat waktu, yang pertama akan disampaikan kata sambutan oleh Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Harapan Kita, RSUI, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Dr. Renan Sukmawan. Dr. Renan, selamat siang Dr. Renan. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sejawat sekalian. Hari ini kembali Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita bersama Yayasan Kardiovaskular Indonesia, ya, dan hari ini kita melakukan bagian dari acara Cardiovascular Webinar Series. Dan terima kasih atas kehadiran seluruh sejawat, teman-teman dimanapun berada di seluruh tanah air. Kita akan selalu melakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman, ilmu pengetahuan, dan hal-hal terbaru dalam tata laksana pasien kita sehari-hari. Kita tahu bahwa di era pandemi ini, penyakit kardiovaskular kita ketahui merupakan salah satu prediktor untuk meningkatnya severitas akibat penyakit COVID-19 yang kita ketahui sedang menjadi pandemi di seluruh dunia. Tetapi tugas kita adalah memberikan pelayanan terbaik apapun itu pada pasien kita dimanapun berada, apapun situasinya. Oleh karena itu, maka Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI akan selalu melakukan upaya untuk memberikan informasi kepada sejawat semua, memberi pemahaman yang terbaru oleh para sejawat teman-teman yang pakar di bidangnya yang melakukan atau menangani pasiennya sehari-hari. Sebagai bagian dari kardiologi dan kedokteran vaskular,
maka hari ini ventrombosis adalah bagian dari penyakit vaskular, penyakit pembuluh darah vena, penyeluruh tepi yang menjadi bagian dari kurikulum pendidikan seluruh dokter SPJP di Indonesia, dan tentu harus menjadi penguasaan sejawat sekalian dimanapun berada, sehingga mampu mendiagnosis dan melakukan tata laksana sebaik-baiknya. Baik, selamat mengikuti kegiatan webinar ini, dan webinar-webinar kita selanjutnya kita akan selalu memberi informasi kepada sejawat-sejawat melalui email. Ya, terima kasih. Silakan Dr. Taufan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Eman atas sambutannya. Saya kira Dr. Suci sudah bisa share slide-nya. Ya. Dan waktunya saya persilakan untuk 25 menit ke depan untuk menyampaikan kuliahnya tentang diagnosis and management of DVT patient. Baik, saya persilakan Dr. Suci Indriani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Dr. Taufan yang sedang berulang tahun atas introduksinya. Selamat siang kepada Ketua Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular Universitas Indonesia, Dr. Renat Sukmawan, kepada guru-guru saya, dan kemudian teman-teman sejawat sekalian yang menyaksikan acara ini. Pada siang hari ini saya akan membacakan sedikit mengenai tata diagnosis dan manajemen dari DVT, dan khususnya fokus pada antikoagulan pada siang hari ini. Ketika kita praktek sehari-hari, kita sering sekali menemukan pasien dengan keluhan kakinya bengkak. Jadi contohnya pada kasus beberapa waktu belakangan di Rumah Sakit Jantung Harapan kita menemukan pasien 66 tahun, perempuan dengan kakinya bengkak sejak 1 minggu. Ini sering sekali kita temukan. Nah, bagaimana kita akan approach pasien model seperti ini? Yang pertama adalah bagaimana kita menegakkan diagnostik dan bagaimana diagnostik approach-nya. Kemudian bagaimana pemilihan terapi pada pasien seperti ini, dan kalau kita akan memberikan obat, misalnya antikoagulan, berapa lama yang kita anggap sebagai cukup untuk pemberian antikoagulan, dan terakhir, kapan kita akan melakukan trombolitik atau melakukan tindakan endovaskuler. DVT itu sebenarnya merupakan suatu bagian besar dari yang namanya VTE atau venous thromboembolism, di mana DVT itu adalah suatu kondisi trombus yang terbentuk di salah satu atau lebih dari vena di ekstremitas bawah. Nah, jika trombus ini mengalami lepas atau emboli, dia akan paling sering akan bermigrasi ke paru, yang kita sebut sebagai emboli paru. Untuk epidemiologinya sendiri, ternyata di Amerika dan di Eropa pun juga angka kejadiannya per tahun itu sangat tinggi. Dan untuk mortalitasnya pun ternyata lebih dari 370.000 annually di Eropa, yang totalnya itu melebihi pasien kematian akibat AIDS, breast cancer, dan lain-lain. Dari berbagai peneliti juga mengatakan bahwa semakin tinggi usia, itu konsisten sekali beberapa peneliti ini mengatakan bahwa insidensi VTE ini sangat tinggi. Mengapa ini merupakan suatu masalah? Yang pertama adalah karena recurrency rate dari DVT atau VTE ini sangat tinggi, terutama pada 6 bulan pertama. Dan yang kita tidak inginkan adalah komplikasi jangka panjangnya dari DVT tersebut, yang kita namakan post-thrombotic syndrome. Kira-kira 30-50% pasien dengan DVT akut yang tidak mendapatkan tata laksana yang optimal, dalam 2 tahun itu akan berkembang menjadi
post-thrombotic syndrome. Jadi kalau kita menemukan pasien pada datang ke kita dengan kaki bengkak di sebelah kiri, kita tidak obati dengan optimal, 1 tahun dia akan mulai kemerahan seperti ini. Dan setelah 2 tahun akan muncul mulai terbentuk ulkus atau ulkus vena. Nah, ini yang kita sebut sebagai post-thrombotic syndrome. Berbicara mengenai VTE tidak terlepas dari yang namanya triad-Virchow, yaitu gabungan dari 3 hal. Pertama, hypercoagulable state, endothelial injury, dan terakhir ada situlastorisasis. Nah, biasanya hypercoagulable state ini harus kita cari pada pasien-pasien DVT, terutama pasien yang unprovoked atau tidak ada provokasi terjadinya DVT. Terutama kita bisa mencari, ini bisa dengan anamnesis atau melakukan berbagai pemeriksaan, apakah ada malignansi, apakah ada kehamilan, atau mendapatkan estrogen terapi, atau autoimun. Ini juga sering kita temukan, ternyata pasien dengan DVT itu juga ada concomitant autoimmune disease, atau penyakit-penyakit sepsis atau trombofilia. Kalau sepsis, nah ini biasanya di rumah sakit, atau pada kondisi sekarang itu COVID, itu juga merupakan ditengarai itu akibat juga terjadi hypercoagulable state. Kemudian kalau endothelial injury ini biasanya mendahului adanya kerusakan pada katup, vena, atau trauma, atau pasca surgery, dan pemakaian atau tindakan kateterisasi. Sedangkan situlastorisasis ini biasanya karena CHF yang berat, pasien dirawat, imobilisasi, paralisis, pasien pasca operasi, dan lain-lain. Nah, bagaimana kita mengenali simptom? Sebenarnya symptoms dan sign dari DVT itu sendiri sebenarnya tidak reliable kalau kita melihat sign and symptom saja, karena mirip dengan berbagai penyakit yang lain. Symptomsnya biasanya kakinya akan bengkak, kemudian akan kemerahan, nyeri, bahkan kadang-kadang symptomsnya kalau dia sudah lama mungkin tidak berasa. Kemudian kalau untuk pemeriksaan fisiknya, sign-nya itu biasanya kita kenal namanya Homan sign. Yaitu ketika kita lakukan dorsifleksi pada kaki, itu kita akan merasakan calf pain. Jadi akan nyeri pada kakinya, terutama di bagian posterior. Namun, sekali lagi, hal ini tidak sensitif, hanya 33% pasien yang DVT yang Homan sign-nya positif. Kemudian, kalau tadi tidak reliable, pemeriksaan sign and symptoms, jadi kita harus apa? Tentu saja kita harus melakukan diagnostic approach. Step yang pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu adalah likelihood dari VTE tersebut, terutama DVT yang akan kita bahas saat ini. Ya, pertama tadi assess sign and symptoms, kemudian kita nilai probability score, biasanya kita menggunakan Well score, dan kemudian kita terapkan diagnostic testnya sesuai dengan Well score tersebut. Nah, ini dia Well score untuk DVT probability. Jadi, ini mungkin tidak usah dihafalkan, di gadget masing-masing juga sudah ada. Jadi kita bisa menilai Well score. Ini ada berbagai pertanyaan, kemudian kita tanyakan, dan kita periksa pada pasien kita. Nanti akan keluar, kita bisa menilai 3 level, low, intermediate, dan high, atau 2 level Well score, yaitu unlikely DVT atau likely DVT. Gampangnya yang 2 level score ini. Jadi kalau dia likely itu di atas 2, itu sudah likely DVT. Sedangkan kalau nilainya kurang dari 1, itu unlikely. Nah, sesudah kita menentukan clinical probability, nah barulah kita masuk algoritma dari ESC 2017 mengenai acute DVT ini. Jadi ketika kita menemukan Well score-nya misalnya 1, berarti itu DVT unlikely. Yang kita periksa adalah pertama kali di dimer. Ini sangat berguna sekali ketika memang di daerah tempat kita bekerja mungkin tidak ada tersedia pemeriksaan Doppler ultrasound, ya kita bisa periksa di dimer. Kalau hasil di dimernya negatif, ya berarti confirm tidak ada DVT. Di sini di dimer itu sangat sensitif, tapi memang tidak spesifik. Jadi ini bisa digunakan untuk mengeksklud adanya DVT atau tidak. Sedangkan kalau dia di dimernya positif, ini biasanya kita akan refer untuk complete venous ultrasound. Nah, kemudian kita akan bisa membedakan apakah dia proximal DVT atau distal DVT. Yang disebut proximal adalah iliofemoral, sedangkan femoropopliteal itu kita anggap sebagai distal DVT. Dan ini terapinya akan kita bahas kemudian. Ini adalah sedikit tambahan interpretasi dari Well score. Kalau DVT-nya unlikely, tadi kita sudah sepakat bahwa kita akan memberikan pemeriksaan di dimer. Nah, kalau di dimer positif, ya udah gampang kita berikan pemeriksaan ultrasound. Nah, kalau kita kerja di daerah yang tidak ada ultrasound, tetapi kita memang tadi sudah jelas di dimernya positif, kita sebenarnya bisa untuk memulai pemberian
24 jam parenteral antikoagulan. Nah, kemudian diikuti dengan pemeriksaan ultrasound selanjutnya. Nah, sedangkan kalau DVT-nya sudah likely, ya kita kita lakukan proximal ultrasound. Jika dia negatif, kita bisa confirm dengan D-dimer. Atau kalau memang dia tidak ada pemeriksaan Doppler, ya kita bisa melakukan pemeriksaan D-dimer dan kita lanjutkan dengan pemberian obat parenteral. Kadang-kadang kita D-dimernya positif tapi DVT-nya tidak menemukan, kita bisa mengulang ultrasound 6-8 hari kemudian. Karena kalau DVT-nya distal memang tidak bisa langsung ketemu untuk dilakukan compression ultrasound. Ini dia, yang dianjurkan untuk ultrasonografi sebenarnya simpelnya adalah compression ultrasound. Jadi dari vena, mulai dari iliaka, femoral, sampai popliteal, ini kita lihat secara bimode, kita lihat ada gambar arteri dan vena. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi venanya, kemudian kita kompresi dengan probe ultrasound. Kalau dia kolaps, berarti dia tidak ada isinya, dia tidak ada trombus, berarti tidak ada DVT. Tetapi kalau dia uncompressible, itu kemungkinan besar ada DVT. Nah, ini dia tadi, jadi tidak kurang reliable untuk distal DVT, kecuali operatornya sangat berpengalaman. Sehingga perlu diulang kembali untuk mengeksklud atau ada kemungkinan ekstensi dari distal ke proximal DVT. Nah, setelah kita menemukan ini memang ternyata DVT, bagaimana pemilihan terapinya? Sebenarnya tujuan tata laksana kita pada fase akut adalah pertama, karena paling sering ekstensinya trombus ini ke paru, ya kita mencegah trombus ekstensi, kemudian mencegah emboli paru, kemudian mencegah recurrency early dan late dari VTE tersebut, dan terakhir adalah untuk meminimalisir kejadian resiko post-thrombotic syndrome. Sedangkan long term-nya, kalau kita memberikan jangka panjang, tujuannya adalah untuk mengkomplit episode akut dari VTE, jadi kita selesaikan episode akut aja, jangan sampai ke PTS atau post thrombotic syndrome. Dan yang berikutnya adalah untuk mencegah episode baru dari VTE. Nah, ini dia. Jadi antikoagulan itu merupakan suatu mainstay terapi. Jadi nggak usah bingung-bingung kalau kita ketemu di VTE, ya kita memberikan antikoagulan. Prinsipnya antikoagulan itu kita memberikan pada fase akut, yang disebut akut sebenarnya ada berbagai pustakaan, 0-14 hari atau 21 hari, atau juga ada yang menyatakan di bawah 1 bulan. Nggak masalah, yang penting pada fase akut kita memberikan obat-obatan antikoagulan, karena recurrency rate-nya pada fase akut ini sangat tinggi dibandingkan ketika sudah long term. Nah, biasanya tradisional terapi atau standar terapinya adalah kita memberikan parenteral antikoagulan, diikuti dengan overlap dengan warfarin. Kemudian untuk long term kita memberikan warfarin, extended terapi lebih dari 3-6 bulan atau sampai lifelong, itu kita memberikan warfarin. Ini yang terapi standarnya. Sedangkan dengan era oral antikoagulan, itu ada dabigatran, rivaroxaban, dan apixaban, ini kita bisa memberikan. Namun saja untuk dabigatran ini biasanya kita harus memberikan dulu parenteral antikoagulan pada fase akut. Sedangkan untuk rivaroxaban dan apixaban ini tidak perlu memberikan antikoagulan parenteral pada fase akut. Ini dia tradisional terapi antikoagulan. Ini UFH, biasanya kita memberikan parenteral administration, cuman kita harus monitor dengan ketat APTT-nya, apakah sesuai dengan target apa tidak, dan lagi juga ada risiko HIT. Heparin induced thrombocytopenia. Bisa pilihan berikutnya adalah dengan LMWH, dengan ini juga sama dengan subkutan atau parenteral, dan yang terakhir adalah untuk oralnya kita memberikan oral VKE. Cuman VKA ini problemnya sangat banyak karena dia therapeutic window-nya dia sangat sempit. Jadi antara trombosis dan bleeding-nya itu sangat sempit sekali, sehingga kita sangat harus memonitor INR dengan ketat. Kemudian dia juga sayangnya juga banyak sekali interaksi obat ke obat atau obat dengan makanan, dan onsetnya ini adalah slow, sehingga ketika kita ingin memberikan warfarin, kita harus overlap dulu dengan pemberian obat intravena di rumah sakit sebelumnya. Dan risiko perdarahannya tentu saja lebih tinggi. Oleh sebab itu dikembangkanlah NOAC, novel oral antikoagulan. Jadi NOAC ini ada berbagai macam, dabigatran, rivaroxaban, apixaban, dan edoxaban. Yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah terutama mengenai rivaroxaban dengan studinya instant DVT. Nah, ini instant acute DVT. Sebenarnya instant ini ada beberapa penelitiannya mengenai DVT, ada instant acute DVT atau extend DVT.
Nah, untuk yang fase yang akut ini dia ingin melihat apakah rivaroxaban jika diberikan pada fase awal dari fase akut dibandingkan dengan standar terapi enoxaparin dan VKE, ini apakah inferior apa tidak. Jadi non-inferiority study, dia membandingkan pasien dengan simptomatik DVT diberikan pada 21 hari pertama, rivaroxaban 2 kali 15 mg, kemudian diteruskan sampai 1 kali 20 mg. Dibandingkan dengan terapi standar enoxaparin 5 hari minimal ditambah dengan VKA target INR 2,5. Periode terapinya 6 sampai 12 bulan dan diobservasi 30 hari setelah terapinya di stop. Outcome-nya, primary outcome-nya adalah symptomatic recurrent VTE, safety outcome-nya tentu saja bleeding, kemudian secondary outcome-nya all-cause mortality, vascular event, ACS, net clinical benefit, dan composite primary outcome, dan major bleeding. Ini untuk bleeding definisinya sendiri, dikatakan major, kalau lebih dari penurunan 2 gram per desiliter hemoglobin, sedangkan kalau non-major ya selain dari itu. Dari karakteristik pasien sendiri, sensitivity ternyata antara dua arm, rivaroxaban dan enoxaparin VKE, ini lebih kurang sama. Dan rata-rata mereka diberikan antikoagulan itu selama 6 bulan. Kemudian dari hasilnya, primary efficacy dari outcome-nya ternyata untuk recurrency VTE setelah pasiennya di stop obat, ternyata ini rivaroxaban sebenarnya tidak inferior dibandingkan dengan terapi standar enoxaparin atau VKA dengan hazard rasionya 0,08 tapi confidence interval 0,44 sampai 1,04. Jadi sebenarnya kalau melihat dari ini hazard rasionya ini bagus dan tidak inferior dibandingkan dengan terapi standar. Ini dia time to first event. Jadi untuk enoxaparin dan rivaroxaban dengan tadi hazard rasionya dia lebih untuk kumulatif event recurrency dari DVT, ini dia lebih rendah. Kemudian untuk major bleeding, nah biasanya ini yang paling kita takutkan dari terapi VKE, ini juga tidak berbeda bermakna, bahkan pada 240 hari ini sudah mulai terlihat perbedaan, rivaroxaban dapat menurunkan insiden kejadian bleeding. Ini net clinical benefit-nya, menurunkan hazard rasio 0,67, dengan kesimpulannya adalah pada pasien yang mempunyai akut simptomatik proximal DVT tanpa PI, ternyata pemberian dari rivaroxaban itu tidak inferior dibandingkan dengan terapi standar, dan dia hasilnya konsisten dengan usia, body weight, gender, creatinine clearance, dan cancer. Kemudian balik lagi mengenai seberapa lama kita akan memberikan antikoagulan. Nah, pada pasien VTE biasanya kita standarnya 3 bulan. 3 bulan itu kita akan pikirkan ini pasien apakah kita akan lanjutkan apa enggak. Nah, bagaimana kita menilainya adalah tentu saja individualized per pasien. Ini berdasarkan dari kejadian risiko bleeding dan manfaat dari reduksi dari recurrent VTE atau fatal VTE-nya. Nah, disinilah kita akan meneruskan apakah ini akan diteruskan obatnya apa tidak. Sebenarnya banyak penelitian yang saya ambil beberapa, ternyata dari kumulatif incidence dari pasien yang mengalami VTE 1.626 pasien, ternyata kalau dia first time unprovoked, ternyata angka kejadiannya, kalau dia idiopatik tidak jelas penyebabnya, angka kejadian recurrency VTE-nya lebih tinggi dalam 5 tahun dibandingkan dengan pasien yang sekunder, artinya ketahuan penyebab VTE-nya. Jadi unprovoked itu lebih berisiko untuk recurrent kesimpulannya. Kemudian data dari penelitian lain 2016 juga menyatakan bahwa dibandingkan dengan unprovoked atau dia diprovoked dengan non-surgical atau surgery, ternyata angka kejadian unprovoked ini untuk recurrency rate-nya lebih tinggi. Sehingga pada kondisi unprovoked first episode dari DVT, ini sangat dianjurkan untuk extended terapi. Sedangkan kalau dia memang provoke oleh surgery, sebenarnya 3 bulan terapi itu juga sudah cukup, karena angka kejadian recurrency-nya lebih rendah. Nah, bagaimana membandingkan antara proximal sama distal DVT? Ternyata proximal DVT, angka kejadian recurrency rate-nya juga tentu saja lebih tinggi. Apalagi kalau disertai ada emboli paru dibandingkan dengan DVT distal. Nah, kemudian satu lagi yang menarik antara wanita dan pria. Ternyata angka kejadian recurrency rate-nya itu lebih tinggi pada pria dibandingkan pada wanita. Oleh sebab itu, dikembangkanlah yang namanya prediksi, model prediksi untuk mengakses kemungkinan recurrency VTE. Yang paling sering digunakan adalah HER2 rule ini. Jadi
menyatakan bahwa sebenarnya kalau semua laki-laki itu sebaiknya kita pertimbangkan melanjutkan antikoagulan pada DVT, terutama yang unprovoked. Sedangkan kalau wanita, kalau skornya lebih dari 2, yaitu ada hiperpigmentasi, D-dimernya tinggi, atau obesity, dan usianya tua, ini biasanya kita lanjutkan untuk penggunaan antikoagulan. Ada lagi VENA prediction model atau dashboard. Selain tadi kita melihat adalah benefitnya untuk recurrency VTE, kita juga menilai dari bleeding, tentu saja. Karena tidak bisa terlepas, antikoagulan ini juga pasti, kalau jangka panjang tentu saja angka bleedingnya juga lebih tinggi. Sebab itu ini kita bisa menilai faktor risiko untuk kejadian bleeding. Ini ada usia, apakah dia ada cancer, kemudian ada gangguan liver apa tidak, anemia, dan lain-lain. Dan kemudian kita akan tentukan apakah dia bleeding risk-nya low, atau moderate, atau high bleeding risk, sesuai dengan faktor risiko yang dipunyai oleh pasien. Nah, sehingga dari ACCP guideline, dia memberikan panduan untuk first unprovoked DVT. Dia menyatakan bahwa rekomendasinya kalau dia tidak moderate atau low bleeding risk, diberikan extended lebih dari 3 bulan terapi. Sedangkan kalau risiko bleeding yang sangat tinggi, itu biasanya cukup dilakukan 3 bulan terapi. Ini dari kepustakaan lain juga dikatakan bahwa ini tadi kalau dia diprovok cukup 3 bulan, tapi kalau tidak diprovok tidak jelas pemicunya, tadi lebih dari 3 bulan kita berikan. Kalau isolated distal saja juga bisa kita lakukan 3 bulan. Nah, yang menarik lagi juga cancer. Nah, kalau cancer biasanya 3-6 bulan, tetapi juga ini tergantung dari penilaian kita terhadap cancernya, apakah dia aktif atau tidak. Yang terakhir, kapan kita melakukan terapi yang lebih invasif, sekedar dari pemberian antikoagulan. Dari AHA sendiri 2010 sebenarnya merekomendasikan untuk melakukan kateter direct trombolitik. Jadi kalau kita memberikan trombolitik itu ada 2 sebenarnya, bisa sistemik atau targeted atau kateter direct trombolitik. Dia mengatakan bahwa kateter direct trombolitik ini adalah first line terapi. Jadi kita menembus venanya, kemudian kita memberikan obat trombolitik di situ. Cuman ini hanya dipilih untuk pasien-pasien dengan akut proximal DVT, limb threatening compromise, jadi ketika dia swelling sangat besar, mengganggu pembuluh darah arterinya, mengancam limb threatening, ini kita bisa berikan, atau rapid thrombus extension dari DVT itu sendiri. Dan terakhir adalah, meskipun sudah kita memberikan antikoagulan, tetapi dia tetap progresif. Nah, itu kita bisa memberikan trombolitik. Nah, sebaiknya diberikan bentuknya dengan kateter, karena dengan targeted kateter trombolitik, kita bisa menurunkan dosis dari trombolitik, tentu saja juga kita akan bisa mengurangi bleeding dibandingkan dengan sistemik fibrinolytik, dan terakhir juga karena dia bekerja langsung, dia biasanya juga efektif untuk memperbaiki patensi vena, mengurangi simptoms DVT, dan mencegah PTS. Tetapi dari trial yang 2017 yang terakhir mengenai penggunaan dari CDT, ternyata juga banyak tantangannya. Menurut ATTRACT trial, ternyata dikatakan pada 336 dan dibandingkan dengan 355 pasien yang mendapatkan kombinasi antara trombolitik ditambah antikoagulan dibandingkan anticoagulation alone, ini ternyata sebenarnya untuk kejadian post-thrombotic syndrome tetap sama, lebih kurang sama. Dengan major bleeding-nya lebih tinggi, 1,7%, tentu saja pada kelompok yang trombolisis. Namun kalau kita lakukan subanalisis untuk masalah post-thrombotic syndrome, terutama severity-nya, ini ternyata pada grup yang mendapatkan kombinasi trombolitik dan antikoagulan, ternyata angka severitas dari PTS-nya itu lebih rendah. Kesimpulan dari ATTRACT trial ini juga mengatakan bahwa pada pasien dengan akut iliofemoral DVT, sebenarnya CDT itu tidak mempengaruhi kejadian PTS, tetapi dia dapat mengurangi early lag symptoms, kemudian mengurangi severity dari post-thrombotic syndrome, dan biasanya juga diberikan juga pada pasien-pasien yang tadi sudah disebutkan kalau memang ada gangguan yang sangat mengancam atau akut proximal DVT. Sebagai kesimpulan, pada siang hari ini adalah VTE merupakan suatu penyakit dengan signifikan mobilitas dan mortalitasnya jika dia sudah menjadi emboli paru. Kemudian manajemennya tergantung dari lokasi, kronisitas, dan terakhir berikutnya adalah antikoagulan terapi, itu merupakan mainstay dari terapi DVT. Trombolitik itu dapat digunakan pada selektif pasien yang tadi sudah disebutkan,
Dan pemberian oral rivaroxaban 2 kali 15 mg selama 21 hari diikuti dengan 20 mg per hari sebenarnya dapat diberikan single drug approach. Jadi pada kasus-kasus tertentu yang tidak membutuhkan rawat, jadi bisa diberikan sejak awal dengan manfaat benefit risk profile antikoagulannya lebih baik dibandingkan dengan standar, tidak inferior, maaf, dibandingkan dengan standar terapi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Suci Indriani yang telah menyampaikan presentasinya yang sangat jelas. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Dr. Rini Pramesti. Beliau akan menyampaikan 2 buah kasus presentasi yang real ya, Dr. Rini. Ini di Rumah Sakit Jejaring, Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Saya kira Dokter ini sudah bisa slide ininya, screen. Sudah, Dokter ini? Sudah, baik. Saya persilakan Dokter ini. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Departemen Kardiologi FKUI, dalam hal ini Dr. Rena, dan seluruh staf guru-guru saya yang ada di FKUI, terutama di Rumah Sakit Harapan Kita ini. Saya serasa pulang ke rumah, saya merasa bahwa, tapi deg-degannya serasa ketika masih jadi residen, saya harus maju kasus, dok. Siang ini setelah saya lulus, saya di Fatmawati, kembali saya pulang ke Rumah Sakit Harapan Kita dengan mencoba membawakan kasus pengalaman saya di Rumah Sakit Fatmawati, bukan di Rumah Sakit Harapan Kita. Hari ini saya akan membawakan kasus berjudul endovascular therapy for venous thromboembolism untuk VTE, dalam hal ini DVT maupun pulmonary emboli. Seperti tadi Dr. Suci sudah katakan bahwa venous thromboembolism adalah yang disebut dengan vein thrombosis, dan pulmonary embolism ini adalah suatu kondisi di mana dimulai adanya suatu DVT, ada trombosis di vena, kemudian embolisasi, dan akan migrasi ke pulmonari. Jadi suatu VTE itu antara suatu kontinuum antara DVT dan pulmonary embolism. Langsung saja. Nah, ternyata VTE ini memberikan konsekuensi yang cukup berat. Yang pertama pasti adanya suatu pulmonary emboli yang fatal, bisa terjadi suatu keadaan yang recurrent atau berulang. Nah, yang paling agak susah adalah post thrombotic syndrome ini dan adanya suatu chronic thromboembolic pulmonary hypertension, di mana semua kondisi ini akan menyebabkan penurunan quality of life dari pasien. Kasus yang pertama adalah seorang ibu. Kalau tadi Dr. Suci mengatakan bahwa yang dominan adalah laki-laki, kemudian secara kebetulan siang hari ini 2 kasus saya perempuan. Pasien ini dirujuk dari Rumah Sakit Vaskes bawah ke Rumah Sakit Harapan Kita Fatmawati dengan gambaran sudah kaki bengkak lebih dari setahun, sudah bersopeng dokter, enak sebentar kemudian sakit lagi. Pasien ini dengan underlying suatu hipertensi heart disease, dan dalam 2 bulan terakhir kakinya makin memburuk. Kemudian pasien dilakukan vascular Doppler tampak suatu CVI, ada trombus, dan yang agak menarik di sini ketika kita lihat femoral vein-nya, di proksimalnya diameternya hanya 4 mili, di distal diameter sekitar 13 mili. Pemeriksaan lab-nya yang agak dominan, mungkin D-dimernya agak naik sedikit, yang lain-lainnya masih dalam batas normal. Pasien ini kami diagnosis sebagai DVT dengan suspek suatu post-thrombotic syndrome. Pasien mendapatkan antihipertensinya sebagai ramipril dan mendapatkan rivaroxaban 2 kali 15 mg selama 3 minggu, dilanjutkan 1 kali 20 mg, simvastatin, diosmin, dan aspilet. Tapi setelah 3 bulan, ternyata kaki masih bengkak seperti ini. Jadi kami menganggap bahwa masih perlu suatu tindakan lanjutan selain pemberian oral antikoagulan. Sehingga kami lakukan suatu kondisi venografi, tapi pasiennya tidak bersedia untuk dilakukan CT angio, sehingga kami tidak bisa mendapatkan mapping, langsung minta dilakukan venografi saja, kalau perlu dilakukan tindakan. Saya mencoba untuk melakukan dari ipsilateral tapi tidak berhasil, sehingga akhirnya saya mencoba dari kontralateral dengan menggunakan kontralateral crossover. Saya gunakan dari vena femoral kiri menggunakan SID 6 French, saya menggunakan JR 3,55 French dengan hydrophilic barrier 0,35. Jadi gambarannya masih terlihat volume fluidnya bagus,
Tapi di daerah distal ketika dengan cara yang agak sulit karena melewati valve berbagai valve, tapi akhirnya kita bisa sampai di infrapopliteal tanpa suatu kondisi di mana vena melebar pada bagian distal dan nyaris tanpa flow pada bagian sepanjang vena femoralis. Nah, akhirnya kita lakukan balloning dengan menggunakan Evercross diameter 7, panjang 120, sekitar sepanjang dari vena femoralis ini dengan selama 3 menit setiap kali itu. Kita lakukan dari distal sampai proksimal. Sehingga kami mendapatkan final result-nya mulai terjadi suatu rekanalisasi, walaupun hasilnya tidak seperti yang saya harapkan, tapi setidaknya sudah mulai ada flow dari distal menuju proksimal. Ini kasus pertama dari suatu pasien DVT yang penata laksanaan dari awalnya tidak tuntas, sehingga akhirnya menjadi suatu keadaan kondisi suatu post-thrombotic syndrome. Kemudian case report yang kedua, seorang ibu lagi berusia 49 tahun. Pasien ini dirujuk dari suatu rumah sakit Vaskes di bawah Vaskes 2 ke Rumah Sakit Fatmawati dengan riwayat batuk dan sesak selama 4 hari. Jadi sudah dirawat di rumah sakit kelas C selama 4 hari, tapi tidak ada perbaikan. Kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati dalam kondisi shock dalam doputamin dan Vaskon, kondisi sesak dan berkeringat, tensi 90/60 dengan inotropic support, dengan gambarannya sesak sekali tapi dengan minimal rails. Pasien heart rate sekitar 120-an, RR-nya sekitar 32, satur oksigen masih 90-an, tapi dengan pemberian non-rebreathing mask 10 liter per menit. Gambaran EKG kita mulai curiga karena sudah menunjukkan suatu gambaran yang khas dari suatu pulmonary emboli, pasien takikardi dengan gambaran S1, Q3T3, dengan gambaran poor airway propagation di V1, V3. Lab-nya menunjang dengan leukositosis dengan D-dimer 5.800, fibrinogen 410, ureum kreatinin normal. Foto ronsen, pasien gambarannya radiokardiomegali dan pneumonia. Dari echo kami dapatkan adanya suatu RAFV dilatasi, IVS paradok dengan gambaran TR severe. Nah, dari pemeriksaan ultrasound kami menemukan adanya suatu DVT di kaki kiri, di tungkai kiri, di femoropoplitea, vena femopoplitea. Kemudian kami lakukan CT angio, tampak jelas adanya suatu trombus di LPA dan RPA dengan gambaran minimal pleural effusion. Pasien kami diagnosis sebagai akut masif pulmonary emboli dengan left femoropopliteal DVT. Pada saat itu, karena kalau nggak salah hari weekend, sehingga kami tidak melakukan tindakan, pasien mendapatkan enoxaparin, kemudian doputamin dilanjutkan, cukup cairan, atorvastatin, aspirin, dan compression stocking serta elevasi dari kaki. Selama 2 hari weekend, pasien masih tetap kondisi unstable dengan saturasi malah cenderung turun sekitar antara 80-an, sehingga mau tidak mau kita lakukan suatu usaha untuk memperbaiki keadaan dengan percutaneous pulmonary thrombectomy dengan kateter direct thrombolysis. Prosedurnya pasien dengan kondisi lokal anestesi menggunakan ini kita lihat bahwa dari aksesnya kita gunakan dari right femoral vein dengan C2 French. Kita mencoba dengan pigtail, terlihat bahwa trombus di vena cava inferior sudah mulai tampak. Tapi masih ada flow sampai ke atas. Ini terlihat gambaran dari trombusnya. Nah, ini dari kita lakukan penggunaan pigtail 5 French, kita tempatkan di percabangan main pulmonary artery. Terlihat di sini bahwa di kiri hampir tidak ada aliran sama sekali, putus di sini. Di kanan masih terlihat, sehingga kita tahu bahwa dari LPA-nya sudah hampir tidak ada flow sama sekali. Kemudian kita mencoba melihat yang di kanan, walaupun ternyata dari awal kelihatannya ada, pada distalnya ini terlihat satu trombus yang cukup besar, sehingga flow di kanan pun nyaris tidak ada. Akhirnya kita lakukan pada daerah yang main pulmonary, kita mencoba masih menggunakan pigtail,
tapi kita tahu bahwa diameternya akan makin ke ujung makin kecil, seakan membahayakan kalau kita masih tetap menggunakan pigtail. Kita mencoba apa yang ada di Rumah Sakit Fatmawati, akhirnya kita mendapatkan adanya thromboster yang biasa kita pakai kalau pada pasien-pasien primary PCI. Kita pakai itu dan kita gunakan floppy wire 0,014 inci, sehingga dengan cara ini kita bisa memecah trombus yang ada di di right pulmonary artery dan bisa dilanjutkan sampai pada cabang-cabang utamanya dari pulmonary artery dulu. Sementara yang di mainnya kita masih menggunakan memecahnya dengan pigtail sepanjang kita memonitor jangan sampai mengiritasi dari dinding venanya. Kemudian di ujungnya kita rubah, kita gunakan dengan floppy wire. Kemudian terjadi suatu perbaikan di mana setelah pemberian bolus dari RTPA selama 5 mili, trombus bisa pecah sehingga sampai ke distal. Pasien ada perbaikan, tapi kita menjadi punya masalah, si trombus kan difragmentasi menuju ke distal. Kita mencoba untuk memperbaiki keadaan dengan ini menggunakan tadi tromboaspirasi ini dan menggunakan wire, sehingga akhirnya kita bisa sampai ke cabang-cabang yang lebih distal, ke beberapa lobus, sehingga flow mulai terlihat pada pasien ini. Kondisi keadaan pasien menjadi perbaikan setelah 24 jam, pasien bahkan pada saat tindakan pun sebenarnya pasien sudah langsung tekanan darahnya naik, yang tadinya harus ditopang dengan doputamin. Pasien hari itu dipindahkan ke ICU, sudah doputaminnya sangat minimal, dengan tekanan darah sudah pulmonary MAP-nya sudah di atas 70. Kemudian dari clinical MPAP-nya sudah mulai turun. Kemudian 24 jam kemudian kita lakukan evaluasi, di mana yang sebelumnya MPAP-nya adalah 50 menjadi turun menjadi 35. Dan yang kiri yang tadinya left pulmonary artery-nya sampai 80 turun menjadi 50. Yang kanan juga turun dari 55 menjadi 30. Dan hemodinamik bagus dari 90/60 menjadi 130/80. Heart rate turun, RR-nya turun, dan saturasi oksigennya yang tadinya sekitar 80-an langsung naik di atas 95%. Nah, karena pada pasien-pasien yang kebetulan saya lakukan adalah pasien pada DVT ini, karena yang dengan ipsilateral kita tidak bisa melakukannya, saya menggunakan dengan kontralateral. Tapi pada kasus-kasus yang pada DVT yang biasanya kita bisa menggunakan dengan cara direct thrombolysis terapi ini menggunakan melalui vena poplitea. Tapi penggunaan vena poplitea ini kita harus menggunakan USG guided karena kadang-kadang antara arteri poplitea dan vena poplitea itu ada keadaan di mana anterior posterior, kadang-kadang ada terjadi suatu side by side. Dengan gambaran USG guided akan lebih memudahkan kita. Nah, pasien biasanya pada kondisi yang seperti ini kita berikan dengan posisi supine, kemudian kita pasang dengan cara seperti ini untuk pemberian trombolitik yang direct thrombolysis pada vena di daerah yang terkena DVT. Nah, ini kita mencoba melihat sebentar dari guideline, dari ESD, di mana bagaimana clinical pada manajemen pada algoritma manajemen pada PE, kita lihat kalau ada suatu curiga suatu PE, kita melihat yang pertama, yang utama adalah bagaimana hemodinamiknya. Padahal kondisi shock atau tidak, kalau shock dengan gambaran yang kita menduga adanya suatu PE, kita menganggap bahwa pasien ini adalah high risk, kita lakukan langsung primary reperfusi. Kemudian kalau tidak, kita melihat lagi apakah pasien ada gambaran klinis yang lain yang menunjukkan ke arah adanya suatu PE yang akan memperburuk prognosis. Kita membedakan menjadi intermediate high risk dan intermediate low risk, dan pasien yang dengan hemodinamik stabil kita menganggap suatu low risk. Nah, ini kita suspected PE pada pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil. Kita lihat bagaimana RV dysfunction-nya. Kalau RV dysfunction-nya tidak ada masalah, kita akan mencari sebab yang lain. Kalau kita lihat, kita akan melihat di pulmonary artery-nya. Kalau kita lihat memang ada gambarannya, kita treatment sebagai suatu high risk pulmonary emboli. Nah, apa yang disebut bisa menjadikan suatu pasien intermediate high risk
apabila ada suatu gambaran ke arah hemodinamik instability, di mana shock pasti, tapi ada gambaran yang lain yang memudahkan kita, pasti kalau pasien dengan cardiac arrest, pasti pasien butuh resusitasi. Kemudian ada gambarannya suatu obstruksi shock, di mana pada pasien ini kita dapatkan systolic blood pressure-nya kurang dari 90, kemudian adanya suatu gambaran hipoperfusi, pasien dengan gambaran pasien sweaty, dan sebagainya. Kemudian adanya suatu gambaran persistent hypotension dengan systolic blood pressure kurang dari 90, sistolik dan diastolik atau sistolik dengan penurunan lebih dari 40 selama lebih dari 15 menit. Ini rekomendasi untuk akut fase treatment pada pasien-pasien dengan high risk pulmonary embolism, di mana tetap standarnya adalah antikoagulan di sini. Kemudian waktu ini belum ada gambar trial di catheter direct, di mana systemic thrombolytic therapy mendapatkan kelas 1B, surgical pulmonary embolectomy, recommendation pada kelas 1C. Nah, ini kalau ini pemberian TPA maupun streptokinase, urokinase secara sistemik. Pada direct thrombolysis kita ada mendapatkan keuntungan yang lebih besar untuk mengurangi perdarahan, di mana dosisnya bisa kita turunkan. Biasanya bolus bisa cukup dengan RTPA itu cukup 5-10, dilanjutkan dengan sekitar 1 pada beberapa pasiennya besar sampai 2, sehingga total dosis selama 24 jam akan jauh lebih kecil dibandingkan pemberian secara sistemik. Kemudian ini rekomendasinya, bagaimana tadi saya rasa Dr. Suci sudah menerangkan ini, kapan diberikan DVT selama 3 bulan, kapan di-extended lebih dari 3 bulan. Kemudian penggunaan IVC filter. Kalau dulu IVC filter itu dianggap sebagai suatu landing last resort-nya untuk pencegahan DVT, ternyata dalam perjalanannya IVC ini tidak begitu menguntungkan. Sebagai take home message pada case presentation hari ini, pasien pulmonary embolism memerlukan suatu terapi yang cepat untuk segera mengembalikan flow dari arteri pulmonaris. Karena kalau tanpa treatment yang adekuat kematiannya akan tinggi. Antikoagulan merupakan standar untuk terapi VTA, dan gambaran suatu endovaskular ataupun percutaneous thrombectomy dan atau trombolisis akan merupakan suatu adjunctive terapi yang memberikan prognosis yang akan lebih baik. Kombinasi medical dan endovascular treatment terlihat efektif dalam mengembalikan clinical maupun hemodynamic parameter pada pasien dengan PE yang sangat akut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rini Pramesti yang telah menyajikan presentasi kasusnya yang cukup jelas, dan saya undang Dr. Rini dan Dr. Suci untuk masuk ke sesi berikutnya, yaitu diskusi. Baik, terima kasih Dr. Suci dan Dr. Rini. Ini kita masuk ke sesi discussion, dan ada beberapa pertanyaan dari peserta webinar. Nanti mungkin bisa di-sharing kepada Dr. Rini dan Dr. Suci. Yang pertama akan disampaikan tentang mungkin sesuatu yang dianggap mudah, tapi mungkin di fasilitas atau di pelayanan primer itu menjadi hal yang agak susah barangkali ya. Dasar diagnosis dari DVT dan PAD, juga pemeriksaan penunjangnya bagaimana, khususnya barangkali kalau di pelayanan primer tidak ada ultrasound, tetapi ada yang menanyakan juga nih Dr. Suci, prinsip dasar pemeriksaan DVT dengan PAD untuk pemeriksaan penunjang vaskulernya. Sedangkan secara klinis itu juga memungkinkan agak sulit ya dokter ini dalam hal penegakan diagnosis. Nah, ini gimana? Ya, terima kasih Dr. Tovan, terima kasih kepada yang bertanya.
Jadi memang bagaimana cara membedakan antara PAD dan DVT. Jadi PAD itu adalah penyakit arteri perifer, terutama yang kita bahas di sini adalah arteri perifer di ekstremitas bawah ya. Jadi tentu saja yang pertama adalah dari sign and symptoms. Jadi sejawat sekalian ya pasti bisa melakukan anamnesis apakah kakinya keluhannya ke arah arteri atau vena. Bagaimana membedakannya? Ini arteri atau vena. Nah, kalau arteri biasanya keluhan utamanya itu biasanya nyeri. Jadi sebenarnya spektrum PAD, peripheral arterial disease itu pun juga ada berbagai macam spektrum. Ada dari claudication intermittent, chronic critical limb ischemia atau acute limb ischemia. Dari situ kita bisa bertanya apakah nyeri di kakinya langsung saat aktivitas apa enggak, perbaikan dengan aktivitas apa enggak, kemudian timbul secara saat istirahat atau timbul mendadak. Nah, itu biasanya kalau nyeri kaki biasanya ke arah arteri. Tetapi juga jangan lupa juga ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Sedangkan untuk vena biasanya keluhan yang pertama adalah keluhan yang dominannya adalah bengkak di kakinya. Nah, kalau pasiennya kakinya bengkak, tetapi juga tadi Dokter Taufan katakan tidak hanya vena aja, bisa juga kalau kakinya bengkak seperti flekmasia itu biasanya karena ada misalnya ada DVT saking bengkaknya dia akan menekan dari pembuluh darah arteri yang berdampingan sehingga juga terjadi insufisiensi dari arteri. Nah, itu juga bisa terjadi. Tetapi biasanya simptoms awalnya pasien itu adalah kakinya bengkak. Nah, setelah kita menyingkirkan diagnosis, banding dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik juga tentu saja sangat penting. Kalau pemeriksaan fisik kita bisa menilai pulsasi dari arteri di pembuluh darahnya, apakah ada puls apa enggak, atau pulsnya melemah apa enggak. Dan jangan lupa kita harus mengukur tekanan darah di 4 ekstremitas atau kita ukur ankle brachial index. Itu kalau memang ada gangguan di pembuluh di ABI-nya, misalnya dia di bawah normal, nah itu kemungkinan besar penyakitnya ke arah arteri. Sedangkan kalau vena biasanya kalau tidak ada konkomitan penyakit arteri biasanya ABI-nya tidak ada gangguan. Biasanya kalau pulsasi dari arterinya bisa teraba dengan baik kecuali dia sangat bengkak. Nah, lanjut dari PF kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Sebenarnya sangat gampang pemeriksaan penunjangnya itu tadi kita melakukan pemeriksaan Doppler ultrasound. Kalau dari Doppler gitu kita bisa langsung lihat anatominya. Dua-duanya arteri dan vena. Kita bisa telusur dari atas sampai bawah, proksimal sampai distal, arteri atau venanya yang bermasalah. Apakah di arterinya yang mengalami oklusi atau stenosis atau venanya. Kalau arterinya ya kemungkinan ke arah PAD, sedangkan kalau venanya ya tentu saja kemungkinan besar kalau ada trombus ya mungkin ke arah DVT. Mungkin begitu Dokter Taufan. Baik, terima kasih Dokter Suci, jawabannya yang sangat jelas. Dan saya kira mungkin ada tambahan ya dari dokter ini, yang tadi baik secara klinis maupun secara anatomikal yang kita bisa lihat dengan duplex ultrasound. Apakah ada pemeriksaan tambahan lainnya, dokter ini? Sebenarnya setelah pemeriksaan tambahan, kemudian kita juga memang kadang-kadang di dimer itu penting ya dok. Cuman kalau di vaskes primer suka kadang-kadang nggak ada. Tapi kita mendekati dengan scoring itu juga memudahkan kita dalam untuk menegakkan diagnosis. Itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian kalau pada pasien-pasien yang kita kalau yang pulmonary emboli memang ada gambaran-gambaran yang kalau bisa terbantu karena kalau pulmonary emboli akan lebih susah harus betul sampai diagnosis definitifnya kan harus minimal CT angio atau itu. Kita bisa menggunakan gambaran EKG yang khas, kemudian secara tidak langsung apakah ada gambaran right heart failure disertai dengan dilatasi. Itu saya rasanya kalau untuk tambahan dari saya. Baik, terima kasih Dokter Rini. Cuma ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan diagnosis dan tata laksana. Yang pertama di sini oleh Dokter Eka Adib ya, dikatakan kalau pada pasien-pasien yang kiranya merupakan kondisi perancu, seperti pasien kehamilan, kemudian pasien kanker, yang mungkin klinisnya itu akan membuat sumir untuk melakukan diagnosis dari VTA itu sendiri. Barangkali dokter ini bisa membantu dan Dokter Suci silakan. Tapi memang kenyataannya sebenarnya memang kehamilan sendiri memudahkan seseorang untuk kena VTA. Menjadi faktor resiko ya. Jadi faktor resiko. Bahkan postpartum itu banyak kasus di mana terjadi pulmonary emboli karena pada saat itu akan terjadi suatu seperti
perlambatnya flow dengan gambaran volume yang darah cenderung ada perlambatan. Banyak sekali kasus-kasus kejadian di mana pasca persalinan itu terjadi emboli. Kalau ditanya pertanyaannya, jadi kalau ada kondisi coexisting itu bagaimana yang harus kita lakukan? Kalau kehamilan sebenarnya sih kita melihat dulu apakah kehamilannya itu akan menekan dari kita lihat penekanan pada vena cava itu sering sekali terjadi kehamilan menyebabkan penekanan. Mungkin dengan kita menasihati yang sederhana tidurnya agak dimiring sehingga si janin tidak akan menekan pada vena cava inferior, akan ada perbaikan apa enggak, itu untuk hal-hal yang sederhana. Untuk pemeriksaan yang lain ya tetap mungkin definitifnya kita akan membutuhkan pemeriksaan seperti D-dimer dan sebagainya. Bagaimana dokter? Silakan Dokter Suci barangkali tambahannya. Terima kasih Dokter Tovan, terima kasih Dokter Eka Adip. Semoga selalu sehat ya Adip. Jadi ya memang saya setuju dengan Dokter Adip kalau pemeriksaan klinis ini memang sangat rancu pada pasien hamil. Rata-rata mungkin pasien hamil sering kakinya bengkak gitu ya dok ya. Jadi nah ini apakah bengkaknya karena DVT apa bukan? Memang yang pertama ya mungkin tadi saya sudah sampaikan. Jadi pertama ya tadi gejalanya apakah ada bengkak, kemudian selain bengkak apa ada kemerahan dan lain-lain. Kemudian kita juga bisa PF Homan sign, tapi itu memang sensitivitas dan spesifitasnya juga kurang bagus. Nah, D-dimer juga sebenarnya pada kehamilan itu juga mempunyai cut off yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang normal. Bahkan juga makin tinggi trimesternya juga cut off D-dimernya juga makin tinggi. Jadi itu memang juga kadang-kadang sulit kita pegang. Tapi kalau memang kita lihat di dimernya sangat tinggi, ya mungkin ada DVT. Yang paling gampangnya adalah ya tadi kita lakukan Doppler ultrasound. Di situ kita udah bisa melihat anatominya. Apakah ini memang ke arah apakah ke arah DVT atau memang CVI. CVI juga sering terjadi pada ibu hamil karena memang mungkin susah darahnya venanya terkompresi karena kehamilan, itu juga sering terjadi CVI pada ibu hamil. Jadi dengan simple kita bisa melakukan choose compression ultrasound, itu kita sudah bisa melihat apakah ini DVT apa bukan. Gitu. Terima kasih. Baik. Hanya satu. Silakan dokter melibatkan jarang yang bersamaan itu langsung dua tungkai, biasanya akan terjadi udemnya lebih ke arah asimetrik. Ipsilateral saja. Baik, terima kasih. Kira-kira adakah kasus yang disebabkan oleh DVT yang juga dia melibatkan kondisi arterinya? Jadi pada saat itu juga terjadi akut limb iskemia. Nah ini tadi dikatakan oleh dokter siapa sebelumnya bagaimana cara membedakan antara akut limb iskemia dengan DVT, dokter ini? Jadi kalau antara antara arteri dan vena ini bisa saling arteri bikin DVT juga bisa. Seperti contohnya pada Meyer-Turner syndrome itu, jadi karena anatominya si arteri pada iliaka kiri yang menekan pada vena, sehingga terjadi suatu sumbatan dari vena dari tungkai kiri, sehingga apa yang terjadi suatu DVT yang kronis berjalan lama, dan kita baru tahu setelah akan kita lihat posisi antara arteri dan vena iliaka yang bagian kiri. Kemudian bagaimana pertanyaannya? Kalau kebaliknya, jadi pada kasus-kasus yang DVT-nya sudah kronis dan besar, seperti tadi dikatakan Dok Lekmasia Doles tadi, akan ada gambaran keduanya dok, baik dari arterinya maupun dari venanya. Tapi pada kondisi sebelum terjadi pembengkakan atau terjadi DVT, biasanya pasien itu tidak akan ada keluhan apa-apa. Baru setelah ada kompresi dari si vena itu muncul gejala. Itu kemudian yang kita juga dengan vascular Doppler akan bisa terlihat pada pasien-pasien yang terjadi memang adanya suatu PAD, gambarannya akan ada suatu bentuk yang berbeda dari kurva Dopplernya. Kemudian tidak akan terjadi vena dan arteri itu suatu kondisi walaupun berdekatan akan mencapai fisiologis masing-masing. Sementara kalau pada pasien-pasien yang terjadi akut limb iskemik karena penekanan akan kita telusur, akan terlihat daerah-daerah penekanan pada vena terhadap arteri yang akan menyebabkan kejadian suatu akut limb iskemik. Baik, terima kasih. Saya kira untuk yang kasus itu cukup, dan ini tentang tata laksana, baik Dokter Suci maupun Dokter Rini, Dokter Iketut nih, mungkin
Dan yang sebelumnya juga, apakah kalau kita menemukan pasien dengan DVT, kemudian pasiennya tidak mau dirujuk ke layanan selanjutnya atau yang lebih tinggi, sedangkan pasien yang DVT tersebut ditemukan kondisinya pada layanan primer. Bagaimana tata laksana awal yang harus diberikan untuk pasien ini? Artinya mungkin apakah antikoagulannya, kemudian dan apakah mungkin pasien itu tidak perlu dalam perawatan di layanan primer, tapi bisa di rumahnya dengan pemantauan atau bagaimana? Silakan barangkali dokter ini atau dokter Suci dulu. Oke, ya terima kasih. Jadi memang cornerstone terapi dari DVT itu adalah pemberian antikoagulan. Jadi jika kita sudah mencurigai adanya DVT, berilah antikoagulan. Itu saja sebenarnya juga sudah cukup. Tadi juga spesifik kalau kita akan melakukan tindakan trombolitik itu juga tidak pada semua kasus. Itu hanya pada kasus terpilih. Tadi misalnya pada pasien dengan akut proximal DVT, atau yang kedua adalah dengan pemberian antikoagulan, tapi dia nggak ada perbaikan, atau dia yang terakhir adalah limb threatening. Jadi tadi misalnya kena juga ke menekan arterinya. Nah, itu pada kasus-kasus seperti itu yang kita biasanya melakukan tindakan yang lebih agresif, sehingga perlu kita rujuk. Tetapi jika teman-teman sejawat sekalian menemukan pasien dengan kakinya bengkak, pemeriksaan nggak ada nih dok, mau diapain? Ya tadi kita periksalah dari simptom, selain kita melihat kakinya, kita pasti harus mencari faktor risiko. Apakah ini dia mempunyai cancer apa enggak? Apakah ada kelainan-kelainan genetik atau autoimun juga susah mungkin dari lab ya, tapi mungkin kita bisa menyingkirkan penyakit-penyakit bawaan dan lain-lain. Kemudian selain itu juga kita bisa menghitung dari well score. Kalau dari well score-nya tadi itu sudah likely dan kita tidak bisa memeriksa apapun, nggak ada D-dimer, nggak ada, antikoagulan nggak ada. Kalau pasiennya tidak high risk bleeding, ya tentu saja kita dari beberapa reference memang mengatakan bahwa kita bisa memberikan antikoagulan. Kita bisa menunda untuk melakukan Doppler sampai 24 jam. Tapi kalau memang kita bisa melakukan pasiennya juga mau dirujuk dalam 24 jam, ya kita bisa lakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, bagaimana dengan di rumah? Kalau kita sudah sangat yakin sekali pasiennya memang ada DVT dan pasiennya well educated, artinya kalau ada perdarahan dia bisa langsung kontak dekat dengan rumah sakit dan obatnya juga pasti akan diminum. Itu bisa kita memberikan tadi oral antikoagulan, terutama yang NOAC. Tadi contohnya misalnya rivaroxaban, itu sebenarnya dari fase akut itu dari awal dari trialnya memang tidak di bridging dengan heparin terlebih dahulu. Jadi bisa diberikan di rumah, mungkin pada keadaan kondisi DVT yang distal, yang poplitea ke bawah. Nah itu kalau memang ada DVT, pasiennya juga masih muda, tidak high risk bleeding, kita bisa lebih tenang, kita bisa memberikan obat untuk di rumah, kemudian kita bisa suruh kontrol seminggu lagi misalnya. Itu bisa dengan aman kita berikan, tentu saja dengan edukasi tertentu kepada pasien tersebut. Begitu dokter. Baik, terima kasih. Silakan dokter ini ada tambahan. Saya rasa sudah mencukupi, hanya mungkin akan lebih mudah lagi kalau kita di rumah, kita pakai di elevasi, kemudian dibebat agak kencang, itu juga akan mempercepat setelah pemberian adanya suatu oral antikoagulan. Baik, terima kasih dokter ini. Ini mengenai profilaksis ya pada pasien-pasien atau populasi yang mempunyai kecenderungan untuk kejadian VTA. Dan di sini dikatakan oleh dokter pada pemberian heparin itu kira-kira dosis yang pas untuk pada pasien profilaksis itu berapa dosisnya. Kemudian pilihan pada pasien dengan kehamilan dokter ini. Karena tadi disampaikan bahwa kehamilan juga mempunyai prone untuk kejadian VTA, tetapi pilihan yang tepat pemberian antikoagulan pada semester 1 barangkali, kemudian semester 2 dan semester 3 menjelang persalinan. Saya rasa pemberian antikoagulan yang aman biasanya unfractionated itu juga cukup aman, bisa diberikan. Kemudian pada pasien sampai trimester 2, kemudian pada trimester 3 masih bisa diberikan sampai minggu berapa ya dok? Sekitar 32 ya?
untuk pemberian unfractionated pada pasien-pasien yang menjelang persalinan. Itu saya rasa dok untuk profilaksisnya, untuk dosisnya mungkin dok 1 kali, tergantung apa yang akan kita berikan, bisa unfractionated, bisa heparin ya dok. Tapi kalau heparin kan karena tidak praktikal, kita lebih, kalau memang harus diperlukan, kita biasanya menggunakan unfractionated heparin, enoxaparin. Baik. Mungkin Dokter Silakan, Suci mau nambahkan? Dokter Suci barangkali mau menambahkan kalau misalnya di pelayanan tersebut tidak tersedia LMWH yang sudah sangat praktis sekali kita berikan, tetapi adanya UFH. Jadi untuk pemberian subkutan apakah masih memungkinkan di pelayanan primer tersebut? Untuk profilaksis atau untuk terapi dok? Praksis. Oke. Untuk profilaksis, jadi kalau misalnya pasien, profilaksis ini sebenarnya kan nggak untuk semua pasien ya. Jadi biasanya kita memberikan profilaksis adalah untuk pasien dengan high risk terjadinya VTE. Biasanya ini paling sering kita dikonsulkan pada pasien mau orthopedic surgery, total hip, total knee replace, nih, atau pada pasien yang kayak sekarang nih pada COVID. Nah ini juga mengemuka apa masalahnya saat ini, perlukah kita memberikan profilaksis. Tadi memang profilaksis itu kita tidak memberikan oral antikoagulan atau NOAC, itu juga memang belum ada tempatnya karena kalau pasiennya pada fase akut dia bisa berinteraksi dengan obat-obatan, kemudian kalau ada gangguan fungsi ginjal dan liver dan lain-lain. Biasanya kita memberikan tadi pilihannya UFH, unfractionated heparin atau LMWH. Tadi dokter ini sudah menyebutkan kalau nggak ada LMWH ya boleh dengan UFH. Biasanya kalau UFH kita bisa memberikan dosisnya subkutan. Jadi biar kalau untuk terapi kan kita biasanya memberikan drip dengan pemantauan APTT 60 sampai 80 unit bolusnya per kilo, kemudian lanjut 18 unit per kilo per jam dengan target APTT 2 sampai 3 kali kontrol. Sedangkan kalau untuk dosis profilaksis biasanya kita memberikan subkutan 5.000 unit, tapi itu biasanya setiap 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari, dokter. Baik, terima kasih Dokter Suci tambahannya. Nah, ini seperti ada obat juga, LASA, tapi ini klinikal, dokter ini. Jadi antara selulitis dengan DVT itu kan hampir-hampir sama. Itu sulit sekali untuk membedakannya. Apakah ini DVT, apakah selulitis, apakah pasiennya boleh dipulangkan atau harus rawat. Nah, itu bagaimana cara membedakan yang khas untuk melihat suatu kondisi klinis antara selulitis dengan DVT? Biasanya kan kalau kemerahannya sama ya dok. Biasanya kalau pada selulitis itu, kalau pada pasien-pasien dengan DVT secara pemeriksaan fisiknya sih kemerahannya hampir sama. Tapi biasanya kalau pada DVT itu ketika kita tekan biasanya dia lebih smooth dibandingkan pada selulitis. Itu yang saya tahu. Kemudian ya tentu saja kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang yang lain seperti biasanya di dimer. Biasanya di dimer akan, walaupun pada selulitis juga bisa meningkat, tapi biasanya akan lebih bermakna pada pasien-pasien dengan DVT. Kemudian disertai dengan gambaran vascular Doppler, kita akan tetap kembali lagi pada pasien-pasien dengan DVT, kita akan lihat gambaran pada vascular Doppler akan terjadi trombosis pada vena dalam. Sementara pada selulitis biasanya malah gambaran yang utamanya adalah gambaran pada arteri itu biasanya akan terjadi suatu perubahan dari arteri, gambaran yang harusnya trifasik kadang-kadang berubah menjadi suatu gambaran vaskulitis kalau pada pemeriksaan dengan pasien dengan selulitis. Mungkin dokter bisa menambahkan? Oke, ya, jadi saya setuju. Memang beberapa kali juga pasien kita juga datang dengan tampakannya selulitis, DVT, atau malah dua-duanya. Jadi DVT yang lama-kelamaan berkembang menjadi selulitis, lama-lama jadi ulkus vena, yang akhirnya menjadi post-traumatic syndrome. Itu juga memang gambarannya mirip. Ya, jadi yang paling mudah kalau dari secara klinis, ya namanya itis, peradangan, ya kita bisa melihat tanda-tanda 5 tanda peradangan. Kita bisa melihat ada merah, kemerahan, bengkak, kemudian kalau dipegang panas, nah itu, atau pasien juga ada gejala sistemik, demam dan lain-lain, itu mungkin selulitis. Tetapi tadi memang dokter Dini sudah sebutkan, jangan-jangan kalau konkomitan juga bisa nih. Nah itu biasanya kita butuh pemeriksaan penunjang yang tadi kita bisa periksa di dimer, atau yang paling simpel karena kita bisa melihat morfologi dari venanya, ya lakukan Doppler ultrasound.
Baik, terima kasih Dokter Suci dan Dokter ini. Yang berikutnya ada yang tertarik kepada kasus yang disampaikan oleh Dokter ini. Ini kasus yang kedua menarik pertanyaan. Apakah ada tempat untuk dilakukan fibrinolitik secara sistemik terlebih dahulu sambil menunggu tindakan percutaneous pulmonary thrombectomy? Dan apakah pada kondisi tersebut, ini kejadiannya hari libur ya dokter ini ya tadi, dan apakah pada kondisi tersebut pasien masih diperlukan pemeriksaan D-dimer dan fibrinogen? Kemudian bila gagal, apa yang sudah dilakukan oleh dokter ini tadi, maka apakah pasien memerlukan tindakan lanjutan? Contoh yang disebutkan oleh dokter, maaf anonimus di sini, surgical pulmonary embolectomy. Jadi begini dok, pemberian trombolitik pada pulmonary emboli itu memang ada beberapa cara. Yang pertama tentu sistemik sebenarnya bisa karena memang yang utama tadinya CDTT itu kan setelah pemberian sistemik, setelah endovaskuler berkembang kita memberikan secara direct trombolisis. Jadi sebenarnya masih ada tempatnya. Hanya pada saat itu diagnosis untuk pemberian CT scan-nya itu belum jadi sehingga kita belum yakin sepenuhnya walaupun D-dimernya tinggi. Kemudian kita masih mencoba dengan pemberian heparin. Heparin dalam hal itu adalah low molecular weight heparin. Kita mencoba apakah ada perbaikan. Kita tidak menunggu lama dalam 2 hari karena kita melihat bahwa hemodinamiknya sudah sangat turun. Akan lebih menyulitkan kita, saya pemikiran saat itu kalau hanya sistemik ketika tidak ada perbaikan akan malah menyulitkan kita ketika puncture pasien menjadi lebih berdarah-darah. Sehingga saat itu ketika pasien liburnya sudah selesai, kita langsung memilih untuk dilakukan direct trombolitik. Tapi sebenarnya kalau memang kita tidak ada fasilitas itu dan kita yakin akhirnya tertegakkan diagnosis suatu PE, ada tempatnya tadi kita sudah sebutkan dosisnya. Hampir sama dengan pemberian dosis mirip dengan pemberian dosis pada RTPA kita bisa memberikan dengan cara selama 2 jam langsung sistemik. Tapi kalau masih memungkinkan kita bisa melakukan CDTT dan kita bisa melihat fragmentasi karena dengan fragmentasi tidak semata-mata kita satu dengan trombolitiknya saja, dengan fragmentasi itu akan terlihat klinis pasiennya akan membaik lebih cepat. Tapi ada tempatnya untuk pemberian sistemik apabila fasilitas tidak ada. Nah, itu yang terakhir kapan pasien tersebut apabila yang sudah dilakukan oleh dokter ini mengalami kegagalan, haruskah pasien tersebut dirujuk untuk dilakukan surgical embolectomy? Ada tempatnya, tapi sepanjang saya berpraktek, ternyata saya justru tidak punya pengalaman sampai pasien harus, karena biasanya pasien akan membaik begitu trombusnya yang di main pulmonary artery maupun di LPA maupun di RPA kita mechanical, itu pasien secara klinis membaik. Jadi secara teoritis ya, tapi secara pengalaman saya belum pernah punya pengalaman sehingga pasien sampai harus tindakan ke arah operasi. Tapi kalau berdasarkan tadi guideline dari IST ada tempatnya untuk diberikan operasi. Baik, terima kasih. Jadi kapan justifikasi pasien, ini pasien seyogianya harus surgical embolectomy atau cukup dengan percutaneous thrombectomy? Kita pasti lakukan percutaneous dulu ya dok. Biasanya kita akan melakukan endovaskular dulu, yang less invasif, menurut invasif, tapi dibandingkan pembedahan akan lebih akan resikonya lebih kecil. Tentu saja setelah kita lakukan evaluasi pemberian 24 jam, kita evaluasi setelah kita melakukan fragmentasi, dan apabila pada kondisi-kondisi di mana rumah sakit center seperti harapan kita yang ada, kita bisa mungkin memilih dengan sistem yang seperti contohnya dengan cara yang lebih maju sekarang kita bisa menggunakan disedot langsung mechanical, itu akan memberikan prognosis yang lebih baik. Tapi tetap ada tempatnya apabila dalam 2 kali 24 jam setelah pasien evaluasi dengan pemberian trombolitik masih hemodinamiknya belum baik, ada tempatnya untuk dilakukan tindakan ini. Tapi secara personal saya belum punya pengalaman seperti itu. Baik, terima kasih dokter ini. Ini sekali lagi ditujukan kepada dokter ini dan dokter Suci berkaitan pertanyaannya dari dokter Muhammad Abdu dan
Dr. Andi Mafira. Kebetulan beliau ini saat ini sedang merawat pasien dengan COVID ya. Nah, apakah ada panduan atau guideline profilaksis pada pasien dengan COVID-19 untuk kejadian VTE-nya? Kemudian antikoagulannya apa yang diberikan dan berapa dosisnya dan berapa lama? Kemudian yang disampaikan oleh Dr. Andi Mafira, bagaimana untuk evaluasi Doppler ultrasonnya? Berapa lama harus kita reevaluasi lagi? Kalau untuk COVID ini, saya rasa ESC sudah mengeluarkan guideline, Dok, bahwa enoxaparin sebagai profilaksis pada COVID itu sudah kita pakai. Kami di Rumah Sakit Fatmawati sudah menggunakan hampir semua pasien-pasien yang ada tanda-tanda suatu ke arah moderate COVID. Kita kan ada klasifikasi antara ringan, moderate sampai severe. Moderate saja kita sudah menggunakan profilaksis suatu enoxaparin. Dengan pemberian dosis sama, Dok, 0,6 dua kali. Kemudian yang kedua pertanyaan, kapan kita melakukan setelah tindakan kita evaluasi? Sebenarnya kita kalau berdasarkan pasiennya pasca tindakan ya, Dok, pasca tindakan atau pasien secara umum? Kalau secara umum biasanya kita melakukan 3 bulan. Kebetulan NOAC memberikan pengobatan itu antara intensif dosnya itu sekitar 2 kali 15 secara 3 minggu, langsung dilanjutkan dengan pemberian selama 1 kali 20 itu sampai kita lanjutkan sampai 3 bulan. Biasanya kita lanjutkan, kita evaluasi setelah selesai terapi itu setelah 3 bulan. Dari situ kita akan lihat apakah pasien masih memang ada gambaran DVT, kita bisa tetap melanjutkan pemberian oral antikoagulan tersebut. Mungkin dokter. Silakan Dokter Suci. Ya, jadi lebih kurang sama dengan dokter ini. Jadi memang pasien dengan COVID memang karena patofisiologi dan patogenesisnya juga katanya mirip dengan autoimun, jadi ada gangguan hiperkoagulasi, jadi memang berisiko terjadinya VTE. Jadi memang ada tempatnya untuk diberikan profilaksis, tapi pada kondisi pasien yang mana. Saya juga setuju, pernah membaca juga pasien COVID itu dibagi atas 3, mild, moderate, dan severe. Severe itu critically ill, apalagi memang sudah di ICU, udah intubasi, dan lain-lain. Kalau pasiennya severe, biasanya kita otomatis memberikan, ya Dok, setuju ya Dok. Jadi memang diberikan DVT profilaksis, baik itu dengan LMWH atau UFH. Tergantung juga dengan nanti kita lihat resiko bleeding-nya. Sedangkan untuk dia mild to moderate, itu biasanya kita melihat resiko untuk terjadinya VTE. Kalau untuk di rumah sakit sendiri, kalau pada pasien yang dirawat, itu sebenarnya ada skor. Namanya PA2 score sama improve score. Jadi kalau PA2 atau improve skornya itu tinggi, biasanya kalau di atas 4 itu biasanya ada tempatnya kita memberikan profilaksis untuk DVT pada pasiennya COVID. Tapi kalau risiko untuk terjadinya VTI-nya kecil, apalagi biasanya kita bisa melihat panduan dari D-dimer ya Dok. Jadi kalau memang D-dimernya tinggi, kita periksa, ya kita ada tempatnya kita memberikan profilaksis untuk VTI ini. Sedangkan kalau memang di dimernya biasanya kalau rendah, ya kita mungkin observasi aja sambil nanti mungkin di serial beberapa kali. Tetapi untuk kita repeat berulang-ulang pasien dengan COVID untuk melihat Doppler ultrasound mungkin nggak perlu terlalu sering ya Dok, karena itu juga akan kita sebagai klinisi juga akan meningkatkan paparan. Jadi yang ada studinya justru bukan di Doppler, tapi dengan pemeriksaan di dimer. Ya. Selain pemeriksaan di dimer, itu juga ada pemeriksaan CT angio, di mana gambaran dianggap biasanya pada pasien-pasien dengan COVID itu gambarannya suatu seperti mikrotrombosis, kemudian di daerah distal dari cabang, jadi ke arah bilateral paru. Perburukan itu juga salah satu indikasi untuk pemberian antikoagulan. Terima kasih Dokter ini dan Dokter Suci. Seperti kita ketahui bahwa penggunaan antikoagulan itu kan menggunakan mata pisau bermata 2 ya. Kalau indikasi terapeutiknya baik, maka outcome-nya pasiennya lebih membaik atau malah sehat. Tetapi komplikasi perdarahan juga perlu diperhitungkan, sebagaimana apa yang ditanyakan oleh salah satu peserta webinar ini. Bagaimana cara kita mengevaluasi untuk tidak sampai mendapatkan bukan kontraindikasi, tapi komplikasi dari perdarahan yang
yang ditemukan pada pasien dengan pemberian antikoagulan. Kemudian, apakah ada tempat dalam tata laksana VTA ini pemberian antitrombotik? Kapan kalau kita memberikan antikoagulan dan antiplatelet juga? Kemudian, seperti kita ketahui, DVT itu hampir lumrah manifestasinya dengan bengkak. Nah, kadang-kadang di lapangan kita juga biasa kalau bengkak dalam tanda ini biasanya ada suka memberikan furosemid. Di sini ada tempatkah pemberian furosemid pada kasus-kasus VTA, khususnya DVT? Itu yang disampaikan oleh salah satu peserta webinar siang ini sebagai mungkin penutup untuk webinar ini. Silakan Dr. Suci atau Dr. Rini. Bagaimana mencegah, yang pertama kalau kita masih bisa mencegah suatu komplikasi terjadi, kita lakukan pencegahan dulu. Jadi untuk NOAC terutama ya dok, sebenarnya Rivarosaba sudah memberikan acuan dok, pada pasien-pasien kalau fungsi ginjalnya masih bagus, kita akan memberikan dosis secara normal. Dengan pasien-pasien yang gangguan fungsi ginjalnya menurun, dari awal kita hitung EGFR, kalau EGFR-nya sudah mulai menurun, kita akan adjust dosis, itu saja sudah akan mengurangi resiko untuk terjadinya perdarahan. Kemudian yang kedua juga kita masih kalau untuk yang VK antagonis kita bisa menggunakan gambaran pemeriksaan seperti INR dan sebagainya. Itu untuk mencegah bagaimana kita mengantisipasi untuk supaya tidak terjadi side effect atau dari efek perdarahan dari pasien itu. Kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana dok tadi? Oh, low furosemid. Ya, kadang-kadang kita bingung. Suatu kejadian saya masih ingat sekali, salah satu senior guru saya di sini mengatakan pasiennya sesek sekali, diberikan lasik, bukannya malah bagus, malah pasiennya makin memburuk pada kondisi pulmonary emboli. Itu akan saya ingat sekali. Jadi sebetulnya pemberian furosemid pada kasus-kasus DVT itu kadang-kadang malah merugikan. Karena kenapa? Dengan diuresis tadi, volume kepekatan dalam tanda petik di dalam vena akan menjadi lebih besar karena terjadi dehidrasi, terjadi diuresisnya tadi, sehingga bukannya perbaikan, justru yang terjadi adalah suatu perburukan dari DVT kalau pemberian kita tidak hati-hati dan pemberian furosemid. Barangkali ada tambahan dari Dr. Suci mengenai kapan kita juga memberikan antiplatelet dan atau single saja cukup diberikan untuk antikoagulan. Oke, ya. Jadi tadi menyambung masalah tadi furosemid ya, memang sudah. Saya ingin menambahkan saja karena juga tadi melihat bagaimana caranya untuk mengurangi bengkaknya ya. Sebenarnya ada cara yaitu dengan menggunakan stocking, dengan pemberian stocking atau dengan elevasi kaki. Stocking kan kita pakai seharian. Nah kalau malamnya mungkin kita bisa mengedukasi dengan elevasi kaki ketika pasien tidur. Ada dari trial, SOX trial itu ternyata memang penggunaan stocking sebenarnya dia bilang tidak mempengaruhi angka kejadian post-traumatic syndrome, tetapi untuk gejala bengkak, edema itu biasanya akan perbaikan. Jadi mungkin tidak ada salahnya kita bisa meresepkan atau memberikan stocking untuk pasien. Kalau memang kita di daerah nggak ada stocking, ya mungkin kita bisa dengan manual, dengan elastik perban, kita bisa edukasi pasien, ini caranya, ini tekanannya seberapa, untuk mengurangi symptoms dari bengkak dan nyeri atau berat karena bengkaknya tersebut. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kapan apakah ada tempatnya pemberian antiplatelet untuk pasien dengan DVT saja tanpa ada konkomitan dengan penyakit arteri perifer atau penyakit coronary artery disease, mungkin tidak ada tempatnya pemberian dari antiplatelet. Tapi sebenarnya menariknya ada juga studi bagaimana dibandingkan antara pada pasien dengan DVT yang jangka panjang, kemudian dibandingkan rekarensi rate-nya diberikan antiplatelet dan dibandingkan dengan antikoagulan oral, dia meneliti kalau nggak salah diberikan salah satu NOAC. Nah kemudian bagaimana recurrency rate-nya? Jadi pada pasien DVT yang extended terapi ternyata memang antiplatelet itu waktu itu diberikannya aspirin ternyata recurrency rate-nya tetap tinggi. Jadi kalau memang DVT karena trombosis di vena, memang obatnya antikoagulan. Meskipun pada fase akutnya sudah selesai, tetapi dia unprovoked misalnya, dia masih ada kelihatan trombusnya,
itu bisa kita perpanjang penggunaan antikoagulannya sampai extend begitu. Bisa sampai 6 bulan sampai bahkan 1 tahun atau bahkan long life kalau memang dia ada gangguan-gangguan penyakit autoimun atau penyakit-penyakit trombofilia, nah itu bisa kita berikan long life. Jadi dari penelitian tersebut penggunaan aspirin jangka panjang untuk prevensi tidak ada tempatnya. Terima kasih, Dok. Baik, terima kasih Dokter Rini dan Dokter Suci. Pertanyaan terakhir mungkin, apakah kita ada perbedaan penggunaan antara 2 level dengan 3 level well score? Atau paling mudah yang mana barangkali Dokter Suci? Lebih gampang yang mana? Kalau memang tidak ada perbedaan dari kedua penggunaan 2 maupun 3 level well score tersebut. Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan sih. Intinya item-item skornya tetap sama. Cuman ada yang membagi dengan low, moderate, high, ada yang membagi likely apa unlikely. Sebenarnya itu masalah simplicity aja. Dengan tuh level score itu lebih simple. Ini iya apa enggak nih, likely apa enggak. Kalau likely ya kalau dia di atas 2, kalau unlikely ya 1 ke bawah gitu. Jadi lebih simple aja. Jadi biar kita juga ngafalnya nggak banyak-banyak. Dan abis itu kita jadi langsung ini mau di dimer atau mau di pemeriksaan Doppler ultrasound, itu saja, Dok. Baik, terima kasih Dokter Rini dan Dokter Suci atas presentasinya dan saya kira diskusinya sangat jelas sekali. Dan kalau boleh saya summary-kan bahwa DVT dengan pulmonary embolism sesuatu kondisi yang tidak dapat kita pisahkan, kadang-kadang keduanya terjadi atau mungkin salah satu saja, dan itu merupakan bagian dari venous thromboembolism. Dan beberapa guideline mengatakan bahwa VTA itu memang angka kejadiannya tinggi, tetapi untuk diagnosisnya sangat rendah, karena mungkin gambarannya mirip dengan kondisi disease yang lainnya. Dan mortalitasnya cukup tinggi, bisa sampai 70-80% kalau tidak dilakukan tata laksana dengan baik ya Dokter ini dan Dokter Suci. Kemudian pemberian inisial, long term dan extended dengan antikoagulan itu merupakan suatu kondisi yang mutlak diberikan, dan apabila memerlukan kondisi intervensi maka juga harus dilakukan pada referral yang lebih tinggi, barangkali tidak hanya kita melakukan tata laksana pada tingkat pelayanan primer saja. Bahwa penggunaan antikoagulan itu mempunyai kondisi yang bukan kontraindikasi, tetapi juga mempunyai efek samping, yaitu tadi sudah disampaikan bahwa perdarahan. Nah, ini yang harusnya juga kita evaluasi sama-sama, bahwa pasien tersebut yang sudah kita berikan antikoagulan apakah mempunyai kondisi high risk bleeding atau tidak, dan tadi sudah disampaikan oleh dokter ini maupun Dokter Suci. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dokter Suci dan Dokter ini yang sudah menyampaikan presentasi kuliah siang ini dengan baik dan sangat jelas, dan saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar kuliah staf pendidikan Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskuler FKUI, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, dan RSUI, dimanapun Anda berada, serta kepada PT Bayer Indonesia yang telah mendukung kegiatan ilmiah di siang hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan pada masa pandemik ini. Semoga acara ini bermanfaat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 3M. Pakai masker, jaga jarak.